sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Perkenalkan, saya Ignatius Sanikoten SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Flores Timur dan mengajar di SMK Negeri 1 Buleleng. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1J, koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan tidak boleh mengekang kodrat alam anak, tetapi harus membantu mereka untuk berkembang secara bebas dan merdeka. Sedangkan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Selanjutnya, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah: yang pertama, hanya transfer materi pelajaran. Maksudnya, saya hanya memberi penjelasan tentang materi yang dipelajari melalui metode ceramah, menanyakan pemahaman mereka tentang materi pelajaran tanpa mempertimbangkan berbagai aspek anak didik. Yang kedua, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakter anak. Maksudnya, saya hanya melihat ketika siswa sudah mencapai KKM yang saya tentukan, saya merasa bahwa pembelajaran saya berhasil, dan yang belum mencapai KKM diwajibkan untuk mempelajari ulang materinya. Yang ketiga, hanya melihat nilai dari aspek kognitifnya saja. Ini maksudnya, penilaian yang saya lakukan hanyalah penilaian pada materi pelajaran dengan melihat hasil nilai ulangan ataupun nilai tugas tanpa melihat dari aspek penilaian yang lain. Yang keempat, jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka pelajaran dianggap berhasil. Artinya, wajib bagi siswa harus mencapai KKM yang ditentukan, entah itu dari pihak sekolah ataupun guru mata pelajaran. Jika siswa tidak mencapai KKM, maka siswa tersebut dinyatakan tidak tuntas. Yang kelima, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Artinya, murid dilihat sebagai pihak yang pasif, yang hanya menerima informasi dan pengetahuan yang disampaikan oleh saya. Peran murid dalam pendekatan ini terbatas pada menghafal, memahami, dan mampu memproduksi informasi yang telah diajarkan. Dan yang terakhir adalah pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher center. Ini artinya pembelajaran berpusat pada guru ini telah lama menjadi pendekatan yang dominan yang saya terapkan. Pendekatan ini menempatkan guru sebagai figur sentral dalam proses belajar mengajar, di mana guru bertanggung jawab penuh atas penyampaian materi, pemberian instruksi, dan penilaian pemahaman murid. Pertanyaan berikutnya, apa yang berubah setelah Anda mempelajari modul 1.1? Setelah mempelajari modul 1.1, bahwa apa yang saya lakukan selama ini sangatlah tidak tepat. Saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh. Dan semua aspek pembelajaran itu adalah kognitif, sosial, budaya, afektif, psikomotorik, dan religius. Murid sebagai subjek pembelajaran. Murid tidak lagi dianggap sebagai objek pasif yang hanya menerima informasi, melainkan subjek aktif yang berperan penting dalam proses belajar mengajar. Pandangan ini menekankan bahwa murid memiliki hak dan tanggung jawab untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri dan mengembangkan potensinya. Peran murid sebagai subjek pembelajaran memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama, kebebasan berpikir. Yang berikut, mengemukakan pendapat. Dan yang terakhir, berkreasi. Guru sebagai fasilitator.
Peran guru telah berkembang dari sekedar penyampai ilmu pengetahuan menjadi fasilitator yang membimbing dan memperdayakan murid untuk mengambil peran aktif dalam proses belajar mengajar mereka sendiri. Pergeseran paradigma ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid, di mana murid bukan lagi penerima informasi pasif, melainkan partisipan aktif dalam membangun pemahaman mereka sendiri. Peran guru sebagai fasilitator adalah yang pertama, meningkatkan keterlibatan dan aktivitas peserta didik. Yang berikut, mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa. Berikut, membangun kemandirian belajar siswa. Kemudian pertanyaan terakhir, apa yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas? Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan yang melibatkan murid dengan metode student center, dan menerapkan pembelajaran abad 21 yakni berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan tujuan untuk memerdekakan anak. Dan yang terakhir, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Tugas guru adalah memberi tuntunan kepada siswa, bukan menuntut pada siswa. Dan guru harus menjadi teladan. Demikian pemaparan saya, semoga bermanfaat. Salam bahagia.